Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Hirmawan selaku dosen pengampu psikologi komunitas, yang kami hormati teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini diberi untuk membuat tugas video mereview buku berjudul Psikologi Komunitas. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Faisal Syarif Putra dengan NIM 43030220024. Saya di sini akan mereview buku dari Bapak Agus Hirmawan dan Ibu Erlina Wijayanti dengan penerbit Haji Kartini Kudus dengan halaman semuanya 61 halaman. Yang pertama ada bab 1. Bab 1 di sini adalah mengenai tentang konsep dasar psikologi komunitas. Konsep dasar psikologi komunitas di sini berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunitas. Psikologi adalah semua yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan dari jiwanya, sedangkan komunitas adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografis, kultur, ras, agama, maupun kesamaan sosial. Komunitas bersepeda gunung, komunitas umat beragama, komunitas pencinta seni tertentu, anak punk, dan lain-lain. Sebuah komunitas menurut Bapak Agus Hirmawan biasanya dibangun atas 4 unsur. Yang pertama ada keanggotaan, yang kedua ada kepengurusan, yang ketiga kepengurusan komunitas, sesama anggota saling terhubung dan peduli, serta mereka umumnya saling mempengaruhi satu dengan lainnya selama berinteraksi dalam komunitas tertentu. Selanjutnya ada psikologi komunitas menurut Bapak Agus Hirmawan. Menurut Bapak Agus Hirmawan, merupakan psikologi komunitas ialah kajian psikologi yang mengkaji tingkah laku kumpulan ataupun komunitas sosial di mana para anggotanya terikat bisa dari kesamaan hobi, ras, suku, agama, status sosial, ekonomi untuk mencapai kesejahteraan komunitas. Ya, selanjutnya ada bab yang kedua, ialah menjelaskan mengenai problematika penyandang difabel di Indonesia. Penyandang difabel di Indonesia di sini merupakan kondisi dari seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat umumnya dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aktivitas berbeda dari masyarakat pada umumnya yang dialami oleh difabel seperti mengalami kesulitan dalam mobilitas. Para penyandang difabel dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Tentunya seluruh fasilitas diadakan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh penyandang difabel, contohnya para ruang belajar. Pendidikan yang diajarkan kepada penyandang cacat diberikan untuk menambah wawasan mereka. Di lain hal itu, juga sudah banyak penderita cacat fisik yang juga terap menerima pendidikan resmi di luar dari yang diberikan oleh pusat pelayanan disabilitas. Pusat pelayanan difabel yang akan dirancang ini nantinya yang akan dikhususkan kepada kaum difabel yang mengalami keterbatasan fisik. Bab ketiga yang menjelaskan mengenai problematika kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia di sini juga kadang-kadang berarti kurangnya akses ke pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengatasi kemiskinan, yang dapat mendapatkan penghargaan yang pantas sebagai warga negara berdasarkan jenisnya. Kemiskinan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kemiskinan yang bersifat kronis dan kemiskinan bersifat sementara. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintahan diaplikasikan program
bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti bantuan BLT dan Raskin, sedangkan program tidak langsung seperti Jamkesmas, program IDT, dan program BOS. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa mengkontribusikan dalam menangani kemiskinan di Indonesia, diantaranya mendukung pembuatan kebijakan dalam sektor perekonomian, monitoring terhadap program perekonomian, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat, serta program diantaranya lainnya, serta mahasiswa peran yang harus dilakukan untuk membantu pemerintah dalam menangani, yaitu pertama ada kemiskinan. Kemiskinan di sini adalah dengan terjun dalam program pengabdian dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada bab yang keempat, yaitu menjelaskan mengenai fenomena hidup gay dan lesbian. Fenomena hidup gay dan lesbian di sini, lesbian LGBT ialah hubungan tidak terbatas antara pria yang dikenal dengan gay, namun dapat juga hubungan perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Seseorang yang menderita konflik batin karena perbedaan identitas diri yang bertentangan dengan identitas sosial sehingga mengubah karakteristik dirinya disebut transgender. Biseksual memiliki kecenderungan untuk menyukai pria ataupun perempuan secara bersamaan. Istilah homoseksual ataupun heteroseksual digunakan merujuk pada orientasi seksual terbentuk saat hormon seksual berkembang, yaitu seseorang memasuki usia remaja. Sebelum masa tersebut, ketertarikan kepada orang lain masih belum dianggap sebagai ketertarikan seksual. Kaum gay di sini terlihat jelas bahwa kaum gay dan lesbian merasa bangga dengan perilaku menyimpang mereka. Secara sosial, kaum gay dan lesbian di sini dibandingkan karena kaum gay memiliki komunitas di mana mereka dapat mengekspresikan ketidaknormalannya, dapat wadah semakin besar dan mendapatkan kebebasan dalam mengatakan apa yang akan mereka lakukan mempertahankan eksistensi komunitas tersebut. Yang selanjutnya ada bab mengenai imigran ataupun refugee. Imigran di sini merupakan orang ataupun sekelompok yang melakukan perpindahan dari suatu wilayah geografis ke luar perbatasan wilayah negaranya dengan tujuan untuk tinggal di tempat yang bukan wilayah asalnya. Imigran dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, imigran resmi dan imigran ilegal atau disebut dengan imigran gelap. Contoh dari imigran gelap di sini yaitu etnis Rohingya yang berimigrasi ke Indonesia, ke tempat wilayah provinsi Aceh. Adanya imigran gelap tersebut mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga lokal yang ada di Aceh. Selain itu juga menyebabkan daerah tersebut rawan konflik. Yang selanjutnya ada bab mengenai problematika kelompok marginal dan solusinya. Kehidupan marginal di sini tidak pernah mampu kita ketahui. Kehidupan di jalan yang dipanasi oleh teriknya matahari tidak membuat semangat kelompok marginal pudar dengan keadaan mereka yang harus seperti itu. Tentu apalagi yang dapat menolong kita agar mampu menyambung hidup dengan uang yang tidak seberapa. Pandangan Islam tentang kelompok marginal adalah bahwa setiap umat manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus melakukan tindakan nyata dan guna untuk membantu kelompok-kelompok marginal agar meningkatkan taraf hidup mereka sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya ada pun bab yang terakhir yaitu budaya sarapan. Budaya sarapan di sini yaitu bermula sebagai selamatan ataupun syukuran yang ada di desa. Warga berharap dengan diadakannya
tradisi Saparan ini kita dapat banyak berkah dan rezeki serta jauh dari malapetaka. Untuk bulan Safar menurut penanggalan Islam merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Pengembangan nilai pendidikan agama Islam pada tradisi budaya Saparan meliputi nilai akidah, yakni mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, melalui bertauhid dalam ibadah dan dosa, serta tauhid dalam mencari nafkah, dalam berekonomi, nilai ibadah yang berupa melatih warga untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nilai akhlak yakni akhlak yang terhadap Allah, syukur dan sedekah. Akhlak ini terhadap diri sendiri ataupun kejujuran dan nilai tanggung jawab, dan akhlak terhadap masyarakat yaitu etika sopan maupun santun, kebersamaan tanggung jawab dan cinta budaya, silaturahmi maupun semangat persaudaraan. Sekian review dari buku Psikologi Komunitas dari Bapak Agus Hermawan. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.